Terus nih Kak Aret, ini dari sekian banyak perguruan tinggi di Indonesia, jangankan di Indonesia, di NTT, kenapa Kak Aret memilih masuk Unwira? Jurusan arsitektur pula. Jadi itu tugas akhir saya punya tadi itu dia punya judul ini perencanaan dan perancangan Museum Budaya Lamholot di Larantuka. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini merupakan sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat kreativitas mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Ventri Dadut, sahabat podcast kamu. Sahabat Kobus Podcast, di episode kali ini kita akan menampilkan seorang mahasiswa yang inspiratif. Karena itu, khusus kita datangkan tamu spesial dari Fakultas Teknik. Telah hadir bersama kita di studio Kobus Podcast, Johannes P. Hankelen, S.Ars, alumni Arsitektur 2022. Halo Kak Aret, selamat datang di Kobus Podcast. Apa kabar? Baik. Oke, puji Tuhan. Kak Aret, ada pepatah pernah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jika tidak keberatan nih, Kak Aret silahkan memperkenalkan diri ke sahabat Kobus Podcast di rumah. Hai sahabat Kobus Podcast, perkenalkan saya Johannes P. Hankelen, biasa dipanggil Oret. Saya alumni dari Prodi Arsitektur Unwira. Oke, terima kasih Kak Oret. Oke, Kak Oret, sebelumnya saya mau ucapkan persiapan karena sudah lulus nih kemarin. Kalau boleh tahu, nih kemarin Kak Oret punya tugas akhir tuh membahas tentang apa? Jadi itu tugas akhir saya punya tadi itu dia punya judul ini perencanaan dan perancangan Museum Budaya Lamholot di Larantuka. Kalau boleh tahu, rancangan yang Kak Oret buat nih itu akan berfungsi untuk apa? Dan kira-kira ini dia bisa membantu dalam bidang apa? Jadi itu bangunan yang saya desain tuh untuk menyimpan ini barang-barang hasil kebudayaan Lamholot, macam ini peninggalan-peninggalan budaya-budaya dari dulu begitu tuh untuk simpan di itu museum. Jadi dia punya tujuan tuh untuk melestarikan budaya, terus untuk sarana pendidikan juga untuk budaya, mengajarkan orang-orang muda mereka supaya jangan lupakan kita punya budaya. Kita punya budaya. Terus dengan ini destinasi wisata juga untuk wisata budaya. Keren. Terus nih Kak Aret, ini dari sekian banyak perguruan tinggi di Indonesia, jangankan di Indonesia, di NTT, kenapa Kak Aret memilih masuk Unwira? Jurusan arsitektur pula. Itu kenapa Kak Aret? Dari begini, pertama saya kuliah di Undana dulu waktu itu. Pertama ya tes waktu itu pilihan pertama teknik sipil, pilihan kedua baru arsitektur. Hanya lulusnya di arsitektur, makanya saya kuliah di arsitektur Undana. Habis kuliah 2 semester, ada masalah saya terlambat konsul jadi disuruh cuti, tapi saya tidak mau cuti, saya memutuskan untuk keluar. Untuk baru saya pindah masuk ke Unwira. Unwira sini. Udah. Terus nih Kak Aret, ini selama menjadi mahasiswa teknik, khususnya di jurusan arsitektur, ada tidak tantangan yang Kak Oret rasakan? Kalau ada, mungkin bisa cerita. Dia tantangan paling di menggambar teknik, karena saya dulu kan tamatnya dari SMA biasa, bukan dari STM, jadi untuk menggambar teknik bangunan saya belum tahu, jadi masuk pertama itu agak susah di menggambar teknik saja. Jadi butuh latihan agak keras juga waktu itu sampai bisa menggambar teknik. Tapi
Tapi keren sih Koret ini, bisa dibilang tidak ada basic untuk menggambar itu tadi. Karena tadi lulus dari SMA biasa, bukan dari STM. Itu Kak Oret punya cara atas itu bagaimana Kak Oret? Dengan latihan terus kah atau bagaimana? Dengan latihan terus, latihan. Kami di arsitektur kan bukan hanya menggambar teknis saja, tidak, dengan menggambar yang lain juga ada. Menggambar sketsa begitu, buat konsep itu juga ada, jadi terpakai juga saya punya bakat untuk gambar-gambar yang lain bisa. Kalau susahnya hanya pertama di menggambar teknik saja, setelah bisa tuh sudah, karena dulu juga pernah kuliah dulu di kampus lain tuh, jadi pas masuk sini tidak susah lagi, kan susahnya sudah di kampus lain. Sudah ada pengenalan awal lah ya. Terus saya ambil di bagian bakat ya Kak Oret. Berarti Kak Oret ini punya bakat untuk gambar dong. Kak Oret sadar punya bakat untuk menggambar tuh sejak kapan? Sudah dari kecil. Sudah dari kecil sudah hobi menggambar juga lah dari kecil. Dulu masih SD juga sempat sering-sering ikut lomba menggambar. Antar SD. Mantap. Oke, terlepas dari bakat, kita lanjut bahas tentang fakultas teknik ya Kak Oret. Nih, ada stigma di luar fakultas teknik tuh tentang ini, di dalam fakultas teknik tuh dia punya senioritas tuh tinggi Kak Oret. Dari kacamatanya Kak Oret nih, itu betul tidak? Maksudnya dari Kak Oret pepandangan. Ya sih, Kak Oret pakai kacamata lagi. Dari Kak Oret pepandangan. Kalau bilang betul ya betul, memang di teknik kami punya sistem tradisi senioritas itu kuat lah. Dari yang sudah dulu ya, memang tradisi itu sudah senioritas di kami, senioritasnya tinggi sekali di kami. Jadi masuk pertama untuk kita di bentak-bentak, diintimidasi oleh senior. Tapi memang dia punya tujuan untuk supaya kompak saja, bisa saling kenal supaya bisa kompak gitu. Berarti selain ada sisi sengsara, ada sisi positifnya juga ya, supaya saling mengenal. Jadi kami biasa senior kami bilang tuh pukul habis kasih permen supaya baik lagi. Tidak salah pukul dulu baru dapat itu. Wow. Berarti damai kembali. Di dalam ini fakultas teknik tuh hubungan antara senior dan junior tuh erat, Kak. Respeknya besar. Bukan hanya di kampus, di luar juga kami pasti dekat, karena tahu setiap hari sama-sama begitu terus. Meskipun disiksa dulu ya. Terus nih Kak Oret selama menjadi pengenalan begitu. Oke. Terus Kak Oret, selama Kak Oret jadi mahasiswa teknik, khususnya di jurusan arsitektur, ada tidak tantangan-tantangan yang Kak Oret alami? Tantangan pasti ada lah tantangan. Tantangan paling di tugas yang banyak, susah dibagi waktu. Kalau soal berat digambar atau kan biasa orang bilang kan susah di menggambar kan susah, tapi kalau soal itu saya rasa tidak terlalu susah lagi, hanya di setengah matinya dibagi waktu, kan tugas banyak kok. Dan kita hampir tidak ada waktu untuk bermain-main. Tapi untuk istirahat ada toh? Pasti ada. Meskipun sedikit. Jadi istirahat buat tewas. Terus Kak Oret, yang saya mau tahu dan saya yakin sahabat Kobus Podcast juga ingin tahu, selain proyek tugas akhir tadi itu yang Museum Budaya Lama Holot, Kak Oret punya karya-karya lain? Ada tidak karya-karya lain selain itu? Karya-karya paling karya-karya desain kami dari semester 2 itu sudah belajar untuk desain, itu menghasilkan produk desain itu. Jadi dari itu sudah ada karya-karya dari desain macam desain rumah, untuk tugas-tugas mereka itu kantor, gedung-gedung mereka. Itu yang kalau untuk di tugas-tugas dia punya hasil karya paling desain saja. Tapi selain desain ada tidak karya lain? Nah, karya kalau selain desain paling karya gambar-gambar sketsa. Sketsa ini gedung-gedung, bangunan.
sketsa muka. Keren sih. Kayaknya nanti saya harus minta satu untuk gambar sketsa. Bisa. Saya belum ada. Yeay, gratis toh Kak Aret. Oke, Kak Aret ini kan sudah lulus. Kira-kira apa rencananya Kak Aret ke depan? Tidak, jangan deh. Jangan rencana ke depan dulu. Sekarang Kak Aret punya kesibukan apa? Kesibukan sekarang tidak ada kesibukan, belum ada kesibukan, masih freelance. Wisuda juga baru 1 minggu saja. Iya jadi sih, kita mau lepas penat dulu lah dari ini kehidupan mahasiswa. Oke, rencana kedepannya Kak Aret mau buat apa? rencana ke depan paling pertama cari kerja dulu, cari kerja dengan orang dulu di dunia proyek-proyek begitu, cari kerja untuk cari pengalaman, cari relasi dulu supaya nanti untuk rencana untuk mau berdiri sendiri lah, mau buka biro arsitek sendiri. Baru habis itu cari jodoh. Bisa kerja dulu baru cari jodoh. Oke. Terus Kak Aret, seperti yang kita ketahui, kalau Kak Aret ini kan lulus kemarin tuh tepat waktu 4 tahun. Terus Kak Aret punya IPK juga bagus. Itu tips dan triknya kira-kira seperti apa Kak Aret? Kalau tips dan trik paling lebih kerja keras saja. Kalau untuk di kami paling lebih kerja keras, jangan menunda pekerjaan, tugas yang dosen kasih langsung kerja. Juga kerja juga harus pakai totalitas, bukan hanya soal kerja asal jadi saja, berarti kita yang dapat nilai begitu saja. Mau dapat nilai bagus berarti kerja lebih total, lebih giat. Dan paling itu saya rajin. Di kami paling rajin kerja tugas, rajin di kampus. Iya sih, kehadiran juga penting. Oke, lanjut dari tips dan trik, kita lanjut ke pesan dan kesan Kak Aret. Sebagai apa nih sebutannya? Sudah alumni. Pesan dari Kak Aret selaku alumni kepada kami mahasiswa yang masih istilahnya masih berjuang lah. Gitu. Pesannya paling tetap semangat, terus rajin lah, jangan melawan yang dosen mereka kasih, langsung kerja. Terus apa lagi, ikut saja yang dosen mereka mau, ikut saja. Oke. Terakhir nih Kak Aret, sebelum kita menutup bincang-bincang kita, kalau boleh tahu moto hidup Kak Aret apa sih? Moto hidup saya, jalani hidupmu dengan totalitas tanpa batas. Oke sahabat Kobus Podcast, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga kepada Kak Aret yang telah hadir bersama kami di podcast ini. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang dapat menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu, itu ternyata ada kuncinya, sahabat Kobus. Yang pertama itu harus rajin, baik dalam hal kehadiran maupun dalam mengerjakan tugas. Terus yang berikut, kita harus semangat dan pantang menyerah dalam menjalankan perkuliahan kita. Dan juga teruslah berusaha. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kobuspodcast, Facebook Kobus, dan subscribe di channel YouTube kita Ilmu Komunikasi Umbira, dan juga TikTok Kobus Podcast. Saya Fitri Dadut, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.